Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Aldi Maulana dari kelas 12 MIPA 3. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran kimia, yaitu tentang penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita masuk ke definisi sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat-sifat fisik larutan yang hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, tetapi tidak pada jenisnya. Nah, sifat koligatif larutan meliputi ada empat, yaitu ada tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, dari keempat sifat koligatif ini, kita akan bahas satu persatu dari penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, oke. Pertama, kita akan membahas tentang penerapan penurunan tekanan uap. Dalam penurunan tekanan uap ini, kita ambil contoh yaitu laut mati. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, air berkadar garam sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, dan serta tidak berhubungan dengan laut luas, sehingga konsentrasi zat larut semakin tinggi. Nah, pada saat kita berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam. Karena apa? Karena konsentrasi zat terlarut yang sangat tinggi ini, hal ini tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan atau rekreasi bagi manusia. Penerapan prinsip yang sama dengan laut mati dapat kita temui di Indonesia juga nih. Nah, ada di mana sih? Yaitu ada di berupa kolam apung. Oke, jadi contoh dari penerapan penurunan tekanan uap itu adalah ada laut mati dan kolam apung. Ya, yang kedua itu ada penerapan penurunan titik beku. Nah, kita dapat jumpai pada contohnya itu membuat campuran pendingin. Nah, cairan pendingin adalah larutan berair yang memiliki titik beku jauh dari bawah 0 derajat Celcius. Nah, cairan pendingin digunakan pada pabrik es, juga digunakan untuk membuat es putar. Nah, cairan pendingin dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke dalam air. Pada saat pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana lapis kayu. Nah, pada campuran itu, es batu akan mencair, sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel atau seperti kayak besi-besi aluminium gitu. Nah, bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk hingga tercampur, sehingga jadilah sebagai campuran pendingin. Jadi, penerapan penurunan titik beku ini terjadi pada saat kita memanfaatkan campuran pendingin. Ya, yang ketiga ini ada penerapan tekanan osmosis. Di sini kita akan mengambil 2 atau 3 contoh. Nah, yang contoh pertama itu ada mesin cuci darah. Pasien penderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah, yang dimana terapi menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea melalui membran semi permeable dan masuk ke dalam cairan air. Kemudian dibuang, membran tak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein sehingga tidak dapat tetap berada di dalam darah. Nah, contoh yang kedua itu ada pengawet makanan. Pengawet makanan ini sebelum teknik pendinginan untuk mengawetkan makanan ditemukan. Nah, kita menggunakan apa? Yaitu garam dapur. Garam dapur digunakan untuk mengawetkan makanan. Garam dapat membunuh mikroba penyebab makanan busuk yang berada di permukaan makanan. Kayak seperti jadi contohnya menggunakan garam ikan asin atau telur asin seperti itu. Yang ketiga ada membasmi lintah. Nah, membasmi lintah ini juga dapat digunakan garam dapur. Garam dapur dapat membasmi hewan lunak seperti lintah. Hal ini karena garam yang ditaburkan pada permukaan tubuh lintah mampu menyerap air yang ada dalam tubuh sehingga lintah akan kekurangan air dalam tubuhnya, sehingga lintah sendiri akan mati. Oke, jadi yang terakhir ada kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini cukup sangat kita temukan sehari-hari, yaitu adalah contohnya air mendidih.
Nah, yang dimana titik didih zat cair adalah suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Titik didih zat cair diukur pada satu tekanan atm. Jadi seperti kayak air mendidih itu sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya, pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.